mantap sih ya. Emang agak-agak amatir bawaannya. Aku nanya, gimana mixernya, sini aku suntik sendiri, gitu. Jangan dong, gitu. Ada Zara nggak, Kak Enda? Siapa? Sarah? Ada Zara nggak? Oh, Zaranya lagi syuting. Oh, lagi syuting. Iya, sibuk banget. Tapi Iya, Zara Kak Enda selain nanti kita akan bahas single yang barengan sama Ale, congrats juga ya sama Zara udah rilis juga. Di single barunya ya? Emang konsepnya 2022 Kak Enda ini ya, apa namanya, featuring gitu ya? Banyak banget nih karya featuringnya kayaknya. Enggak sih, awalnya kalau soal masalah Zara itu, tadinya dia bikin lagu itu sendiri. Terus, iya dia bikin lagu itu sendiri, dia tulis sendiri. Terus tiba-tiba, tahu kenapa ditawarin aku pas lagi makan, ayah kamu mau nggak kolaborasi sama aku? Aku bilang mau lah. Kalau siapa yang nggak mau kolaborasi sama aku, mau lah. Terus jadi deh gitu, aku isi gitar, terus habis itu ya udah, jadi gitu aja sih. Kalau sama Zara mah enak kerjanya, gampang. Karena nggak usah keluar rumah dong tentunya, Kak Enda ya. Iya, in-house production. Betul, definisi in-house karena semua satu rumah, begitu. Iya, kerja satu rumah. Kita ngobrolin ya, apa jadi nih? ternyata yang Oke, jadi kita akan ngobrol, tapi nanti mudah-mudahan ada waktunya juga ya, siapa tahu bisa sama Zara juga bertiga, tapi upcoming aja. Kalau sekarang kita mau ngobrol tentang bagian terbaikku nih, Kak Enda, yang vokalisnya Ale di sini ya. Ya, benar. Ini kenapa sih jadi kerubah filter Q? Aduh ya ampun, ini pakai filter Susana loh. Aduh lucu banget ini Om Enda. Ya, ini kayaknya gara-gara Kak Enda mencoba filter jadinya delay. Nah, ini udah cakep nih. Ini filter cantik Kak Enda ya. Iya, jadi merah ya bibir ya. Iya, jadi seperti opa-opa Korea gitu kan Kak Enda. Ya kan? Kak Enda ini juga soalnya kalau aku lihat kan bersama teman-teman ungu sering tiktokan sekarang ya. Jadi iya benar. Itu seperti opa-opa Korea nih. Nggak mau ketinggalan gitu, tetap tiktokan ya. Iya. Untung kalau Kak Enda di rumah ada tutorial, ada Zara ya. Jadi bisa berguru pada Zara. Nah, ini Ale nih. Halo Ale, selamat malam. Halo, Nadine, halo. Indi, bukan Nadine. Indi. Iya. Ini gimana sih? Apa sih Nadine? Juga. Indi ya. Kamu lagi di mana Ale katanya? Lagi di kos nih Mas. Oh lagi di kosan. Oh dia kos dia, anak merantau dia, jadi dia kos. Iya. Ini terima kasih ya. Ini Pokoknya Kak Enda dan juga Ale udah meluangkan waktunya buat ngobrol karya terbaru kalian yang judulnya Bagian Terbaikku gitu ya. Ini mungkin nanya dulu buat yang baru gabung, Ale gimana rasanya kolaborasi sama salah satu gitaris yang cukup legenda di Indonesia ini, Enda Ungu. Ya dia cabut lagi, baru mau nanya ya, sama Ale. Ya dia cabut, baru ditanya. Iya, gimana? Tapi bolehlah kalau gitu Kak Enda sambil kita ajak lagi Ale untuk join. Ini tuh project dari kapan sih? Di plan-nya dari tahun-tahun sebelumnya atau memang fresh idenya di tahun 2022 ini? Sebenarnya ini Ale ini kan udah lama aku lihat, dia kan udah kayak adekku kalau di Manado itu kan. Kalau aku pulang ke Manado dulu kan sebelum Covid sering banget tuh aku pulang ke Manado tuh. Kalau seminggu ada libur 2 hari pulang ke Manado. Terus mereka nih suka nongkrong di rumahku, suka nongkrong ya, musisi-musisi lah ya, nongkrong. Terus aku lihat anak ini dia nyanyi di semua kafe. Di Manado tuh dia hari Senin nyanyi di kafe mana, hari Selasa di mana. Pokoknya dia cuma hari Minggu aja kosongnya. Nih anak ini. Dan aku bilang sama dia, aku bilang lu nggak pengen bikin lagu sendiri gitu. Dia bilang banyak sih Mas, banyak pengen bikin lagu, tapi mungkin ya gitulah ya musisi ya. Kan bermain musik tuh ada banyak tujuan gitu loh. Ada orang yang main musik cuma iseng-iseng aja. Ada orang yang main musik yang emang benar-benar buat kebutuhan hidup. Ada orang yang main musik emang ya
pengen berkarir, nggak ada duit juga bodo amat gitu loh. Nah itu kan terbagian di situ. Nah hal ini termasuk orang yang menentukan harapannya di musik gitu. Jadi dia bekerja, cita-cita dia main musik. Makanya gue bilang sama dia bahwa lu harus coba bikin lagu deh. Karena kalau lagu itu bukan tentang laku atau dilihat orang atau bukan tentang seberapa juta banyak orang menyaksikan video lu, lagu lu, bukan tentang itu, tetapi tentang pencapaian bahwa gue punya lagu sendiri loh. Di dalam karir gue punya lagu sendiri loh, mau laku mau enggak bodo amat, gue punya lagu sendiri loh. Sampai suatu saat dia, mungkin waktu itu dia ke Bali, nyanyi di Bali, terus pas Covid kan semua nggak nyanyi nih. Semua kafe itu shutdown semua, akhirnya dia bilang ke Jakarta, dia telepon aku, Mas aku mau ke Jakarta deh, aku mau mama saja. Gua bilang ya udah kalau lu mau susah-susah di sini, karena kalau di bermusik tuh ada prosesnya, jadi nggak harus datang tiba-tiba lu kenal gue kakak lu, terus tiba-tiba lu harus seneng-seneng di sini, nggak gitu. Lu harus merasakan bagaimana susahnya di sini. Lu harus jadi anak kos, lu harus mulai ngamen tuh kafe. Alhamdulillah sekarang kan udah mulai buka, jadi dia ngamen juga nih, masih ngamen juga dari kafe to kafe gitu. Tetap Makanya ya, akhirnya semuanya memang harus perform setiap malam. Iya, Ale ini. benar banget. Sampai akhirnya gue bikinin dia lagu ini karena ada dia di situ. Gue habis baca Rumi gitu, gue baca buku sufi gitu. Sampai akhirnya gue baca ada secari kata-kata Rumi yang berjudul bahwa dia tulis di situ bahwa kau akan mengetahui kau mencintai seseorang itu apabila kau membutuhkannya seperti udara. Jadi aku dapat ide gitu loh. Jadi oh ternyata kayak gini loh ya. Jadi, makanya di lagu bagian terbaikku ini rapnya kan gitu. Kau udara yang ku hirup dalam sesaknya dada, memikirkan kamu. Jadi ini lagu ini bercerita tentang satu pasangan yang emang benar-benar susah untuk bersama. Tetapi si sang cowok itu tuh udah benar-benar terlanjur untuk mencintai dia, terlanjur butuh, terlanjur nyaman. Sampai akhirnya ya lu udara buat gue meskipun sesak gue hirup tuh, meskipun sesak dada gue, tapi ya mau nggak mau lu tetap harus gue hirup. Mungkin kurang lebih kayak gitulah arti lagu ini. Luar biasa. Ini tuh memang kalau bisa dibilang cerita tentang cinta dewasa lah. Maksudnya cinta-cinta yang udah mature gitu ya. Yang Iya, udah benar. saling membutuhkan. Kayak gue pengennya ada lo, Iya, kalau benar. nggak ada lo pusing gitu. Tapi berarti Flashback Ale ini bisa dibilang adalah satu karya atau original song pertamanya Ale ya. Dan bersama Benar, langsung benar Enda sekali. Ungu loh. Keren banget. Bener Berarti banget. Kak Enda ngelihatnya ini Ale adalah local heroes yang akhirnya kayaknya lo udah layak di ibu kota. Jadi mari berjuang di ibu kota gitu ya Kak Enda. Benar banget. Aku bilang sama dia bahwa emang kalau lu mau rezeki dari Jakarta, lu harus susah di Jakarta. Jangan lu tinggal di Manado, terus lu mau rezeki dari Jakarta, ya nggak mungkin. Itu nggak adil namanya. Lu harus susah-susah di Jakarta. Jadi aku bilang, ya kalau lu mau ke Jakarta itu udah bagus banget buat lu. Meskipun ini sekarang kan nggak kayak dulu kita harus merantau ke Jakarta untuk bikin Betul. lagu baru viral baru top, nggak seperti dulu. Sekarang juga dari daerah juga kalau bisa bikin lagu kan ada YouTube, ada Instagram lain-lain. Betul. Ya tinggal Sekarang siapa aja bisa publish ya Kak Enda. Bisa Bener rilis banget. siapapun. bener banget. Dan sebenarnya sih satu tujuan aku bikin lagu ini buat Ale, kalau aku ngasih lagu ke orang yang sudah sangat populer itu sudah biasa. Aku pengen ngasih lagu buat orang yang benar-benar mau menggantungkan mimpinya di sini. Jadi suatu saat kalau lagu ini menjadi anak tangga untuk dia menggapai mimpi dia, kan jadi itu buat aku jadi satu kebanggaan tersendiri gitu loh, bahwa Amin. suatu saat sampai kapanpun Ali menjadi seorang yang besar, Ali akan selalu mengingat bahwa oh lagu yang pertama gue nyanyiin adalah lagu yang gue bikin sama Mas Enda. Ya gitu aja lah, gue pengen kayak gitu. Oke, lo sebagai yang dipercaya oleh Enda gitu Yeah. ya, yang namanya di dunia industri musik Indonesia tuh udah gak usah diragukan lagi, let's say gitu. Yeah. Kan kalau ada orang yang bilang gitu ya, ibaratnya mungkin lo sekarang bersama dengan Enda gitu ya, ibaratnya misalnya lo dari Manado mau ke Jakarta, lo tuh naik BMW gitu ibaratnya, karena kan featuring sama Enda nih. Tapi begitu lo Yeah, nyampe Jakarta, lo mungkin akan penginapan sendiri, makan sendiri, intinya lo berjuang sendiri gitu. Udah mulai kerasa belum gitu struggling-strugglingnya untuk mewujudkan mimpi lo? Karena kan maksudnya kalau kita ngomongin tentang industri musik, persaingannya nggak mudah ya gitu. Semua orang tuh pasti pengen banget fight di situ. Apa ya?
Emang awal-awal ke Jakarta tuh yang kayak mikir eh, apapun yang terjadi nanti ya gue sendiri berusaha untuk fight gitu di Jakarta. Meskipun dari pada saat di Manado tuh nggak ada mapping yang harus gue gua apa gua tentuin gitu. Gua harus kayak gini dulu, gua harus kayak gini dulu. Enggak. Jadi kayak mengalir aja gitu. Dan kebetulan memang gue sendiri salah satu bisa dibilang ya merasa beruntung banget bisa diajak sama seorang ya dibilang legend. Tapi kemarin ngomong-ngomong Mas Enda belum mau dibilang legend katanya karena masih mau berkarya gitu. Kan OTW ya. Oh iya. OTW legend dong. Iya. Tuwir ya. Oh lo lebih gak mau karena tua, takut dibilang tua aja ya, gila-gila ya. Enggak, Mas Legend karena karyanya banyak. Iya, kan? benar. Ya, jabatan tinggi, amin. Amin. Ya itu sih, maksudnya nggak banyak mungkin orang yang mungkin musisi-musisi yang bisa seberuntung gue sekarang gitu. Gue sangat bersyukur walaupun dalam perjalanan mungkin ada trouble yang ya itu biasa menurut gue gitu. Pastinya Jadi ya. Iya, jadi biarkan mengalir aja gitu, ikutin rulesnya aja. Prosesnya. Gitu, maksud gua. Proses ya. Oke. Nah, Kak Enda balik lagi tadi untuk lagunya, ini lagu yang Kak Enda sudah punya dari lama, atau justru lo baru kepikiran untuk menciptakan lagu ini dengan segala inspirasinya, begitu lo mencocokkan dan melihat bahwa penyanyi yang akan bawain adalah Ale gitu? Iya. Enggak sih, ini lagu baru aku bikin pas lagi nongkrong sama dia juga. Aku bikin, aku lagi main piano, itu ada dia di studio, aku lagi main piano. Aku bilang, bagus lagu ini kayaknya. Coba deh lu coba take vokal lagu ini. Langsung pas aku lagi main piano, aku langsung rekam pianonya, terus aku langsung suruh dia yang nyanyi. Wih, cocok nih buat lu, udah bikin single lu aja ini. Ya jadi masalah karena aku kan ini nggak ada kerjaan lain ya. Ya main musik, musik aja. Kerjaannya ya kerjaanku ya main musik juga di rumah, bikin lagu apa. Sehari aku bisa bikin 2-3 lagu. Kadang-kadang aku lupa, kadang-kadang kalau bagus menurut aku enak nih. Ya aku rekam, simpen gitu-gitu. Karena kalau ya gitu, kalau aku kan bikin lagu, kalau besoknya aku lupa ya nggak aku pakai, udahlah biarin aja. Aku aja sendiri yang bikin lupa, apalagi orang lain. Artinya kalau kita besokannya nggak inget, berarti kayaknya buat kita belum terlalu oke tuh ya. Nggak oke banget itu. Baru. Oke. Terus Ale nih, lo kan biasa tadi kata Kak Enda di Manado lo reguleran hampir tiap hari, cuma minggu doang lo liburnya. Artinya kan lo terbiasa bawain lagu orang gitu, lo hafal semua lagu orang dan kadang biasanya kalau kita bawain lagu orang tuh kita untuk mengikuti karakter vokal dan cara menyanyi aslinya ya. Sekarang lo punya karya sendiri, karya original dan membawakan dengan ala gayanya Ale sendiri. Lo ada kesulitan nggak? Sempet kayak ini tuh identitas gue gimana ya? Karena biasanya gue mungkin bawain lagu orang ada kayak gitu nggak, kesulitan kayak gitu? Jadi kalau yang kayak kemarin gue di Manado kan emang bawain lagu orang, banyak kan emang bawa lagu orang semua gitu. Jadi di setiap lagu ya gue mencoba untuk mau lagu siapapun itu ya gue bawain dengan cara gue sendiri gitu. Tapi kemarin yang waktu gue masih di daerah tuh yang kayak karakter gue nih kemana sih gitu, kayak belum tahu gitu, belum tahu arahnya. Biasanya gitu. Kebanyakan reguleran ya, penyakit kebanyakan reguleran, bingung aja titik. Iya itu tuh karena kebanyakan reguler ya, jadi kayak gue mau kemana sih sebenarnya, gue cara nyanyi gue tuh harusnya kayak gimana sih, terus karakter gue nih lebih kemana sih gitu, jadi masih bingung gitu. Nah kemarin yang pas bikin lagu sama Mas Enda juga mikirnya kayaknya ya karakter gue ya begini gitu. Jadi kayak di Jakarta tuh baru nemuin apa ya, jati diri mungkin ya sebagai penyanyi mungkin gitu. Ternyata mendapatkan itu juga salah satunya adalah keluar dari comfort zone ya. Mungkin lo cabut dari ambience lo biasanya di Manado kayak apa, di Jakarta ambience baru, dapatlah gitu inspirasi supaya menemukan diri sendiri. Gak ada pilihan kalau di perantauan. Iya. Kak Enda, ini MV-nya juga boleh dong diceritain siapa yang punya ide visualnya seperti ini. Kalau aku lihat dari tone-nya ini kayaknya emang dewasa banget ya, kayak mature banget gitu. Karena mungkin lagunya juga mature kan, cukup dewasa.
ide MC-nya dari siapa nih, dan juga mungkin boleh diceritain ini ngeteknya di mana, karena kan memperlihatkan keadaan alam yang indah. Apakah di Manado barangkali? Aku malah tag di Jawa Barat, videonya malah syuting di Jawa Barat. Lembang-lembang gitu ya? Di situ gunung di Sukabumi ada nama tempat temanku, ada namanya Asap Isep, tempat temanku. Di situ biasa tempat aku suka kalau lari dari penatnya kota tuh aku ke situ pasti nongkrong di situ, ngobrol di situ. Iya benar, di situ gunung aku suka ngobrol di situ sampai akhirnya aku ya syuting klip di situ aja. Aku udah bilang sama dia, aku bilang sama Ale, aku bilang, Le, ini nggak usah pakai record company deh. Maksudnya kita nggak usah titip di label dan lain-lain, udah kita produksi aja sesuka hati kita, bikin sepanjang apa, masukin di channel YouTube-ku, meskipun subscribe-ku dikit, nggak jadi masalah, yang penting lagu ini ada wadah gitu. Entah lagu ini mau kemana, tergantung rezeki lagu tersebut. Karena jujur aja, di zaman aku bikin demi waktu, bikin dengan nafas, mau bikin lagu-lagu yang udah banyak didengar orang, aku juga nggak pernah mikirin harus banyak yang nonton, banyak yang denger. Sudahlah, bikin mah bahagia-bahagia aja. Sama seperti kita bikin klip, kalau bikin klip juga kita yang bikin sendiri. Ale aku yang syuting, kadang kalau aku adekku yang syuting, gitu aja kita. Jadi semua tentang lagu ini adalah produksi kita semua sendiri, rekaman juga sendiri. Oh, musiknya dibantu oleh Eka Gustiwana, yang ngerekam lagu ini tuh Eka Gustiwana. Weird Genius ya. Jadi bikin musiknya, sedikit aransemen juga, terus jadi aku sama Eka di studio emang benar-benar take gitar apa segala macam. Di tengah-tengah kesibukannya Eka Gustiwana dengan Weird Genius, Eka mau banget ngebantu Ale, karena Eka juga seneng banget sama Ale. Eka bilang, wah gila nih aku ngenakin vokalnya, ngenakin lagu nih, boleh nih. Jadinya Eka bantu, wah Eka the best lah, Eka the best lah pokoknya. Keren. Shout out buat Eka Gustiwana, artinya tuh gitu ya, Kaenda, kalau kita udah ada kepingin, udah ada niat, nggak usah pusing-pusing lihat siapa ya nanti yang bisa bantu, pasti ada bener aja banget yang bantuin ya. Bener banget. Bener banget, makanya aku bilang sama Ale, aku bilang industri ini emang kalau lu lihat kejam banget, tetapi sebenarnya di balik kekejaman itu ada kekeluargaan yang hebat banget. Tergantung lu membawanya. Bagaimana lu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan buat siapa aja. Banyak banget bantuan, banyak banget orang baik di industri ini yang bisa bikin orang-orang daerah itu tuh berkembang jauh. Cuman memang kan ada gap di situ kan. Biasanya kalau misalnya kayak orang dari daerah gitu ngelihat kayak aku gitu, di zaman aku masih dulu waktu baru pertama datang ke Jakarta, aku juga ngelihat gitu, ngelihat Mas Onci yang partner gitarisku sekarang di Ungu, aku lihat gila Onci Funky Popra lo itu. Ya, aku juga malu gitu loh kenalan sama dia, ternyata pas di saat jadi temenan gila jadi brotherhood banget. Maksudnya ya ternyata seperti itu gitu loh. Jadi makanya aku bilang sama Ali, yang paling penting adalah bersikap, bahwa di Jakarta tuh emang benar-benar harus bersikap. Apapun karyamu, seberapapun jago menyanyi, jago main musik, jago bikin lagu, tapi kalau attitude mau nggak bagus, ya you game di situ lah. Setuju. Nah ini nih senangnya Ale ngobrol sama Kak Enda, aku selalu mendapat bukan wejangan tentang industri musik aja, tapi wejangan hidup ya. Di sini serunya sekali ngomong sama senior gitu. Keren. Tapi berarti emang Kak Enda ini ya, apa tipe yang selalu memproduce musisi-musisi baru atau artis baru tuh kayak bukan cuma ngasih tahu tentang karirnya aja, tapi gimana kita harus punya attitude gitu di dunia kerjanya supaya orang juga banyak yang kerja sama kita, karena mereka akan kita eventually. Bener banget, karena aku juga nggak jujur aja, aku juga dari kampung nih datang ke Jakarta, aku nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba aku diterima di grup yang setiap hari manggung. Zaman dulu aku belum punya album, setiap hari manggung aja di kampus, di kafe, di mana. Terus tiba-tiba aku harus bergaul dengan alat yang nggak pernah gue lihat di kampung. Ya kalau aku nggak jago-jago bergaul, mungkin aku berpikir sampai sekarang ini juga aku berpikir bahwa aku ada di Ungu bukan gara-gara aku pinter, bukan gara-gara aku jago main gitar, bukan. Kalau jago, waduh masih banyak yang lebih jago. Tapi mungkin gara-gara aku baik buat mereka, bisa menjadi bahan curhatan buat mereka, bisa mendampingi di saat mereka susah. Mungkin seperti itu yang menyelamatkan aku di Ungu. Betul, lagi-lagi kayak hubungan antar manusia ya, yang mempermudah kita dalam karir dan segala sesuatunya. Nah, kalau gitu ini kan Ale bisa dibilang ini adalah kick off lo ya di industri musik, menjadi seorang artis atau seniman yang punya karya original gitu. Nanti mungkin kedepannya lo udah ada peluru yang disiapkan juga. Ini kan barengan sama
Enda. Abis ini lo mungkin akan rilis single berikutnya yang sendiri atau mungkin udah planning mau bikin EP, mini album dan seterusnya juga? Eh, kalau kayak peluru gitu kayak apa lagu-lagu mungkin gitu udah banyak sih sebenarnya. Kemarin juga sama Mas Enda juga sempat kita workshop kecil-kecilan gitu sambil jamming buat lirik gitu-gitu, nada gitu-gitu. Sebenarnya setelah lagu ini masih banyak sih persediaan. Ya kita nggak tahu lah nantinya, tapi kita ada rencana kayak ya setelah lagu ini kita bikin lagi gitu. Jadi doain aja gitu. Amin. Bikin Yang penting terus, gak pokoknya berhenti ya. Bener, aku juga bilang sama dia. Aku bilang lu nggak bakalan mungkin lu lihat orang bikin lagu gitu tiba-tiba banyak bikin lagu nana tiba-tiba viral top, dia jadi penyanyi terkenal di mana-mana. Itu instan, brother. Aku bilang lu nggak suka kan makan mie instan terus lu mau mie yang digodok kan. Gue bilang ya kalau mau digodok Iya. ya harus dimasak. Makanya aku bilang setiap bulan kalau boleh kita bikin terus. Lu setiap bulan lu penyanyi, lu bikin rekor tuh. Lu penyanyi yang setiap bulan ngeluarin single. Bodo amat mau ditonton orang, nggak mau ditonton bodo amat. Pokoknya gue punya lagu itu tiap bulan gue produksi, ada klipnya. Ya kan kita nggak butuh siapa-siapa sekarang. Musik kita bikin sendiri, semuanya kita rekam sendiri. Video klip kita bikin sendiri, ngedit sendiri, upload di YouTube sendiri. So no cemane gitu loh. Untungnya ada kemurahan inventory ini emang bener-bener dari zaman aku ngeluarin single sendiri di interview. Aduh, ini the best day sama inventory. Thank The you. best day. Cuma kalau ketemu aku jangan salim lagi ya. Terus Le, jadi gue ketemu di acara, waktu itu ada acara Noah. Rebel kan sama Zara. Gue kan sapa Iya. Zara, Dep apa kabar? Gue ketemu dia, ya kan dia bapaknya Zara ya, gue cium tangan lah jadinya. Terus adanya juga bingung, kok gue ngasih tangan gue juga gitu. Aduh, lucu kan. Gitu ya. Jadi pokoknya buat Ale dan juga Bang Enda sukses, karya-karyanya juga. Amin, Ini kan amin, kayaknya kalau amin, mau lihat amin. Bang Enda lagi bergerilya juga ya, ngerjain semuanya, ya featuring sama Ale, featuring sama Zara juga, mungkin sama Iya. lagunya juga tetap jalan dan seterusnya gitu. Produktif ya, ini artinya mungkin kita bisa mencontoh nih pergerakannya Kak Enda Ungu ini gitu. Dan Ale mungkin sebelum pamit boleh dong nyanyiin sedikit nih part favorit Nyanyi dari dong. lagu bagian terbaikku ini yang mana? nyanyi dong. Lagi dong. Wih. Ntar ya dari pick. Oh dia. Udah. Dari awal apa refnya aja nih? Bagian Refnya favorit aja. lo aja, atau mungkin favorit lo di Refnya bridge-nya aja. boleh, silakan. Refnya. Kau darah yang ku hirup dalam sesakan dada, memikirkan kamu. Kau angin yang berhembus di dalam rongga nafasku, berhias namamu. Kau menjadi bagian yang terbaik untukku. Kau adalah hidupku. Yes, seperti itu dia. Setuju nih sama Kak Enda, emang vokalnya Ale tipe-tipe yang ngenakin lagu ya, tanpa harus yang Amin. teknik aneh-aneh lah segala macem. Makasih. Terima kasih kalau gitu Kak Enda dan juga Ale, sukses terus, semangat Sama-sama. promonya. Mudah-mudahan Amin. pokoknya Terima bagian kasih. terbaikku ini jadi karya pembuka juga terutama buat Ale untuk terus berenang di industri musik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Terima kasih. buat dibantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak semuanya. Enda. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang nonton. Ale, Kak Enda salam buat Zara Dadah. ya. Bye. Iya, Indi.